Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقريبنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتاب الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita berbagai karunia nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini, detik ini, kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Ini merupakan karunia nikmat, nikmat yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat ibadah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mendawamkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatnya juga tersampaikan mudah-mudahan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sehingga kita selaku panitia insyaallah boleh akhir nanti mendapat syafaat jemaahnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat bil khusus untuk diri khatib. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata takwa imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi zahiran wa batinan. Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun batin. Karena segala dosa ada yang juga yang berbentuk zahir dan maupun batin. Iri, dengki, hasud itu merupakan penyakit batin yang perlu kita jauhi. Dan sombong juga termasuk adalah penyakit-penyakit batin. Oleh karena itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di tempat masjid ini. Ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'il hasanati tamhuha wa khaliqin nas yukhliqin hasanin. Bertakwalah kalian di kalian berada, di kantor, di jalan dimanapun berada, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sayyi'il hasanati tamhuha, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik agar supaya perbuatan buruk itu dapat kita hapus dengan perbuatan kebaikan dan kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu
yang mudah-mudahan Allah carikan jalan keluar dari segala macam permasalahan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan bertakwalah kalian atau bertawakallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan di antara kita baik rezekinya maupun segalanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mudahkan segala urusan kita. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan meningkatkan, melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Al-jannatu 'iddat lil muttaqin, dan surga juga diberikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa adalah kedudukan yang paling tertinggi. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, Zainul Khatib untuk menyampaikan suatu wasiat. Wasiat ini disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain daripada tidak ada beliau menantu baginda Rasulullah SAW dan khalifah yang keempat. Beliau berwasiat atau berpesan di dalam kitab Nasihat Hakikat yang dikarang oleh Syekh Nawal Al-Bantani, dan kitab ini adalah juga termasuk syarah daripada Fi Bayatil Fadil Munabihatin 'ala Istihdatin Liyaumil Ma'ad, yaitu karangan Syekh Ibnu Hajar As-Asqalani. Beliau berpesan 3 pesan. Yang pertama adalah kun indallahi khairun nas. Yang kedua kun indan nafsi syarrun nas. Yang ketiga kun indan nasi rajulan minan nas. Kun indallahi khairun minan nas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpesan, jadilah sesuatu atau jadilah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling baik. Artinya apa? Persembahkan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, persembahkan ibadah yang baik. Segala sesuatu ibadah jadikanlah yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan kecintaan, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW memberikan tip atau gambaran bagi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, man khairun nas? Siapakah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, qala ma qala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian ada juga di hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Adapun sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allama, dan mengajarkannya. Di hadis lain juga Rasulullah SAW menggambarkan orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terbaik di antara kita adalah khairun nas li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang baik-baik adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, saya ini orang yang terbaik terhadap orang yang paling baik terhadap keluarga. Yang ketiga, khairukum wa ahsanu khuluqan, yaitu orang yang baik adalah orang yang baik akhlaknya, budi pekertinya terhadap pergaulan terhadap manusia. Hadis yang selanjutnya juga menjelaskan tentang orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik di antara paling baik di antara kita adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Khairukum man atama ta'ama. Orang yang baik-baik adalah orang yang sering
sering memberi makanan terhadap orang yang sedang kelaparan atau orang fakir miskin. Itulah orang-orang yang baik di hadapan Allah, terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pesan dari Sayyidina Abi Thalib. Kemudian pesan yang kedua adalah kun 'indan nafsi syarrun nas. Jadilah manusia menurut pandangan diri kita adalah manusia yang paling buruk. Sehingga dengan sifat tersebut maka tertanam ketawaduan dalam diri kita, sehingga kita ketika melihat orang lain adalah kita ini adalah yang paling buruk dan kita ini adalah paling jelek terhadap amalnya. Seperti Sayyidina atau Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah berpesan atau mengatakan bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang maka prasangkalah bahwasanya kita ini lebih buruk daripada orang yang kita jumpai. Begitu juga kita ketika berpesan atau berpapasan atau bertemu dengan anak kecil, maka sesungguhnya anak kecil itu adalah lebih baik daripada kita. Karena kenapa? Anak kecil itu dosanya masih sedikit, sedangkan kita yang lebih tua dosanya maka semakin banyak. Begitu juga sebaiknya ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, maka rendah dirilah. Sesungguhnya orang yang lebih tua itu adalah orang yang paling banyak amalnya, sedangkan kita usianya muda tentu amalnya belum banyak. Begitu juga kita berjumpa dengan orang yang lebih bodoh, maka janganlah kita berbangga diri menjadi orang yang pintar. Sesungguhnya kita ketika melakukan maksiat, maka kita melakukan maksiat karena ilmunya kita, sehingga dosanya lebih berat. Begitu sebaliknya, kita bertemu dengan orang yang lebih alim, orang yang lebih pintar, maka berendah dirilah kita, sehingga kita melakukan kebodohan atau melakukan perbuatan. Orang yang pintar itu tentu ada sedasar ilmunya. Maka kita apabila berjumpa lagi dengan orang yang kafir, maka anggaplah bahwasanya orang kafir itu juga suatu saat akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk surga dan dosanya terhapus semuanya karena masuk Islam. Sedangkan kita muslim belum tentu juga akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka sebaliknya, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang lebih baik, maka jangan berprasangka bahwasanya kita itu lebih baik di antara mereka atau di antara rekan-rekan kita. Adapun pesan yang ketiga Sayyidina Ali Thalib radhiyallahu anhu, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kita di hadapan manusia sebagai manusia yang sama di hadapan Allah atau di hadapan kita sebagai seorang manusia. Maka atribut yang Allah berikan kepada kita, harta, jabatan dan kedudukan hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kita berrendah dirilah sesama manusia, bahwasanya kita sesama manusia itu sama. Jangan menganggap dirinya kita lebih baik, maka tanamkan dalam diri kita itu selalu kita ini berprasangka kita ini lebih buruk, dan agar apa? Agar amal kita lebih ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu amal yang kita perbuat di dunia ini, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan. Hartanya dari mana akan dipertanyakan dan kemana akan dibelanjakan. Maka suatu ketika Rasulullah SAW ketika menasihati para sahabat-sahabatnya, janganlah engkau berbangga diri atas suatu harta dan kedudukan yang engkau dapatkan, karena malatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Maka sesungguhnya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mata, telinga dan semua nikmat seluruhnya Allah akan pertanyakan yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu sama-sama kita berhisab diri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
juga kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak amal kita, berapa banyak dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita diterima Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وروحنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتقِ بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند أولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم واشكروا على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. الله بما تسمعون.